selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung Semarang. Sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, seperti biasanya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Dan tentunya kami juga menyapa Bapak, Ibu, pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, tema hari ini kita tema khusus ya, yaitu tentang kenali penyebab dan bahaya tekanan darah tinggi pada masa kehamilan. Dan kali ini kita punya narasumber yang sangat fresh ya. Kenapa saya bilang fresh? Karena beliau ini pendatang baru nih dan keluarga baru di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pasti pada kepo ya dan penasaran siapakah beliau? Langsung saja yuk kita sapa Dr. Stephanie Harumsari, MSc Med, spesialis obstetri dan ginekologi. Assalamualaikum Dr. Stephanie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Gita. Selamat pagi juga Dr. Stephanie. Ini biasanya akrab disapa dengan apa nih dok? Dr. Fani atau Dr. Stephanie dok panggilannya? Monggo, Fani juga boleh. Oke, Dr. Fani aja ya dokter ya. Biar akrab ya. Biar akrab dan sepertinya Dr. Fani ini masih muda nih dok. Masih fresh ya, luar biasa. Dan selamat datang juga kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ya dokter ya. Sudah menjadi bagian dari keluarga besar dari RSI Sultan Agung. Nah dokter, tema hari ini kita akan membahas tentang tekanan darah tinggi. Tapi khususnya ini bahaya dan juga penyebab tekanan darah tinggi masa kehamilan. Nah sebenarnya nih dok, kalau misalkan kita berbicara dengan tekanan darah tinggi, sehari-harinya kan ibu hamil kadang-kadang ada yang memeriksakan, kadang-kadang ada yang tidak. Nah ini kalau sebenarnya kalau tekanan tekanan darah tinggi pada masa kehamilan itu normal atau tidak sebenarnya dok? Oke, jadi gini dokter Gita, ini adalah memang satu pembahasan yang cukup menarik ya tentang tekanan darah tinggi pada kehamilan. Kenapa? Mungkin sedikit ya saya memberikan informasi kepada pemirsa, kepada sahabat Risa juga bahwa memang tekanan darah tinggi dalam kehamilan ini sangat penting kita bahas. Kenapa? Karena ini masih termasuk di dalam 3 besar penyebab dari kematian ibu di Indonesia dan juga di dunia tentunya. Nah selain hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan, ternyata ada yang lain juga Bapak Ibu, yaitu perdarahan dan juga infeksi. Nah, ternyata tekanan darah tinggi dalam kehamilan ini dalam kurun waktu 2 tahun terakhir masih termasuk di dalam 2 besar penyebab kematian ibu. Jadi, saya harap mudah-mudahan di dalam diskusi kita pada hari ini akan membawa suatu pengetahuan baru buat Bapak Ibu, buat Bunda terutama yang sedang hamil, supaya bisa melakukan pencegahan secara dini terhadap peningkatan tekanan darah selama kehamilan. Baik dokter, tadi sudah disampaikan oleh dokter Fani bahwa tekanan darah tinggi ini masuk ke 3 besar. 3 besar tentunya ini adalah yang cukup sangat benar-benar mengancam juga ya dokter ya bagi ibu hamil. Nah bisa dijelaskan dulu dok, pengertian dari tekanan darah tinggi pada masa kehamilan itu yang seperti apa dan bagaimana dok? Silakan dok. Ya, jadi tekanan darah tinggi di dalam kehamilan ini memang adalah suatu kondisi yang abnormal, di mana memang pada kondisi normalnya bahwa tekanan darah pada ibu hamil akan dipertahankan tetap dalam batas normal. Nah, apabila mengalami suatu peningkatan, yaitu dikatakan bahwa sistolik di atas 140 mm air raksa atau diastoliknya lebih dari 90 mm air raksa, maka ini sudah termasuk ke dalam tekanan darah tinggi Bapak Ibu ya. Apalagi kalau memang kondisi ini dapatkan menetap pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak 15 menit dan idealnya memang untuk melakukan pemeriksaan pada tekanan darah tinggi itu menggunakan lengan yang sama. Jadi dalam 2 kali pemeriksaan dengan waktu kurang lebih sekitar 15 menit, tekanannya tetap di atas 140/90, maka ini bisa kita katakan sebagai suatu tekanan darah tinggi. Dan bahkan dari American College of Obstetrician and Gynecologists, dia mengklasifikasikan hipertensi disorder of pregnancy menjadi ada 4 sebetulnya, nggak cuma 1. Banyak ya, ada 4. Ada 4, yang pertama yaitu hipertensi gestasional, ada preeklamsi dan juga eklamsia, hipertensi kronik pada kehamilan, dan juga chronic hypertension superimpose preeklamsia. Jadi ada 4. Kalau misalnya kita bilang spektrum, betul itu adalah suatu spektrum tekanan darah tinggi di dalam kehamilan. Jadi kita harus waspada karena ternyata tidak hanya 1 dokter Gita, tapi ada 4 spektrum. Gitu. Baik. Tentunya dari 4 klasifikasi ini dia memiliki standar atau dalam batas normal yang berbeda-beda ya dokter ya untuk yang pengancaman nyawa seperti apa. Nah pasti ini pada penasaran
para pemirsa, sebenarnya yang menyebabkan tekanan darah tinggi pada wanita hamil ini apa? Sedangkan tadi Dokter Fani sudah menjelaskan, ini sebenarnya harus dipertahankan nih dalam batas normal tekanan darah tinggi. Nah, penyebabnya apa, Dok? Oke. Nah, membicarakan penyebab tekanan darah tinggi pada kehamilan adalah suatu hal yang tidak mudah karena dari literatur menyebutkan bahwa sampai sekarang penyebabnya memang tidak diketahui secara pasti. Nah, ada banyak teori, salah satu teori yang cukup famous sampai sekarang ya cukup dianut oleh banyak ilmu kedokteran di dunia bahwa memang adanya penolakan sistem imun dari ibu terhadap kehadiran janin dan juga plasenta. Sehingga ini yang memang mendasari suatu kondisi peningkatan tekanan darah di dalam kehamilan. Sehingga memang peningkatannya adalah disebabkan oleh kehamilannya itu sendiri. Jadi bukan dari luar. Memang kehamilan itu sendiri yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dalam kehamilan. Nah, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama memang adanya abnormalitas atau gangguan dari invasi sel-sel trofoblast. Jadi plasenta itu punya sel namanya sel trofoblast, di mana sel trofoblast ini akan menginvasi masuk ke dalam sistem arteri dari rahim atau yang disebut sebagai arteri spiralis, sehingga dia nanti akan remodeling sedemikian rupa supaya dia bisa mendapatkan aliran darah dari ibu ke janin. Nah, kalau ini terjadi invasi secara abnormal, hal itu bisa mencetuskan suatu kondisi tekanan darah tinggi. Nah, yang kedua adalah gangguan toleransi sistem imun itu sendiri. Otomatis kalau misalkan dari sistem imun ibunya itu reject atau dia menolak kehadiran janin dan juga plasenta, nah ini bisa menyebabkan suatu kondisi peningkatan tekanan darah di dalam kehamilan. Terus kemudian yang penyebab ketiga adalah suatu maladaptasi dari sistem kardiovaskuler ibu pada kondisi kehamilan yang normal. Jadi seharusnya kalau sistem kardiovaskuler ini akan dipertahankan secara normal, tapi karena terjadi adanya suatu maladaptasi sehingga dia menjadi suatu kondisi yang abnormal. Yang terakhir, yang keempat adalah faktor genetik dan juga epigenetik. Genetik ini sendiri otomatis ayah dan bunda mestinya sudah tahu bahwa ini adalah suatu faktor keturunan yang tidak dapat diubah, dan juga epigenetik. Epigenetik ini berkaitan dengan apa yang kita makan, nutrisi, dan juga lingkungan yang ada di sekitar ibu hamil, seperti itu. Nah, memang tidak mudah untuk membicarakan penyebab dari peningkatan tekanan darah pada kehamilan ini, karena ini adalah suatu proses yang rumit ya, Dok ya. Dan nggak mudah untuk dipahami memang untuk sahabat Risa. Tapi intinya penyebab peningkatan tekanan darah pada kehamilan itu adalah kehamilan itu sendiri, terutama pada ibu-ibu yang sebelumnya belum pernah ada peningkatan tekanan darah sebelum hamil, atau yang tekanan darahnya pada sebelum kehamilan itu normal. Nah, berarti memang kehamilan itu sendiri yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Begitu. Baik, Dokter. Berarti penyebab dari peningkatan tekanan darah tinggi pada kehamilan ini sebagian besar ya karena penyebabnya kehamilan itu sendiri. Beda cerita sekali lagi ya, Dokter ya. Kalau case-nya dia sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya. Betul sekali. Ya, kalau sudah ada itu kan bawaan ya. Berarti memang sudah ada sebelumnya kan berarti bawaan. Tapi kalau misalkan dia belum ada, kemudian ketika kehamilan itu terus kemudian tiba-tiba ada hipertensi, berarti memang kehamilan yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, seperti itu. Baik. Berarti cukup bisa dimengerti ya bahwa kalau case-nya itu akan beda. Kalau misalkan sudah ada riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya dengan tekanan darah tinggi pada saat masa kehamilan. Baik. Nah, untuk gejala tekanan darah tinggi pada masa kehamilan ini bagaimana, Dok? Nah, oke, kita mau ngomongin tntang gejala. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa yang pertama adalah tekanan darah sistoliknya dia lebih dari 140 atau diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Tapi ada juga kondisi yang disebut sebagai hipertensi berat, di mana tekanan sistoliknya lebih dari 160 mm air raksa dan diastoliknya lebih dari 110 mm air raksa. Tentunya ini akan berbeda ya, 140 dan 160 adalah kondisi yang sudah berbeda. Nah, hati-hati kalau misalkan bunda yang sebelum hamil sudah memiliki riwayat tekanan darah ya tinggi. Nah, ini tentunya tidak boleh sampai melebihi batas-batas tersebut dan harus selalu terkontrol dalam kondisi yang normal. Nah, kalau bunda sebelumnya belum ada tekanan darah tinggi, terus kemudian menjadi ada tekanan darah tinggi tanpa adanya kondisi yang disebut sebagai komplikasi terhadap organ, ya. Jadi hanya tekanan darah tinggi saja yang naik, itu disebut sebagai hipertensi gestasional. Tetapi kalau misalkan peningkatan tekanan darah tinggi ini disertai dengan adanya gangguan fungsi organ, misalnya ada gangguan ginjal, gangguan
hepar atau liver ya, terus kemudian gangguan paru-paru, jantung dan lain sebagainya, maka kondisi ini disebut sebagai kondisi preeklamsia ya. Nah, kalau misalkan bunda yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya sebelum hamil, terus kemudian waktu hamil juga ternyata tekanan darahnya juga tetap tinggi, maka ini disebut sebagai kondisi hipertensi kronis. Gitu. Nah, hipertensi kronis ini bisa berkembang lagi dokter Gita, bisa menjadi suatu kondisi superimpos preeklamsi, yaitu tekanan darah tinggi yang sebelum dari masa kehamilan sampai dengan masa kehamilan tetap tinggi, ditambah dengan adanya gejala gangguan organ seperti itu. Gitu. Jadi memang ada beberapa range seperti tingkat keparahannya gitu ya, tingkat keparahannya. Nah, kalau bunda kira-kira mendeteksi ada tekanan darah tinggi kapanpun pada saat kehamilan trimester 1, trimester 2 atau trimester ketiga, segera nih kontrol ke tim dokter kita di RSI Sultan Agung. Nah, betul ya? Betul. Ke tim dokter obstetri dan ginekologi, insya Allah kita akan siap untuk selalu membantu bunda. Baik dokter, berarti ini trimester kapanpun ya dokter trimester ya? Kapanpun. Jangan disepelekan berarti. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Bahkan tadi ada yang 140 aja udah warning, apalagi 160 ya dokter ya. Bahkan ternyata tadi ada yang kena organnya, ada yang maksudnya ada yang berpengaruh terhadap organ, ada yang tidak. Sama-sama bahaya tentunya dokter ya. Baik dokter, nah ini yang selanjutnya. Perbedaan antara tekanan darah tinggi disebabkan oleh kehamilan atau tadi sudah disebutkan preeklamsi nih dok ya, dengan hipertensi yang sebelum hamil nih, apa perbedaannya dok? Ya, oke. Memang kalau kita lihat dari onset atau waktu terjadinya, tentunya kalau misalkan sebelum hamil sudah ya. Tapi kalau misalkan yang disebabkan oleh kehamilan, maka dia akan timbul di usia kehamilan setelah 20 minggu. 20 minggu. Kenapa begitu? Karena memang sebetulnya plasenta atau sel-sel trofoblast ini akan mengalami perkembangan dari usia kehamilan 8 sampai 18 minggu ya. Dan dia di 18 sampai 20 minggu dia akan matur atau matang ya. Nah, sehingga kalau misalkan terjadi gangguan pada perkembangan dari plasenta itu di usia kehamilan 20 minggu ini akan menjadi suatu tampak gejalanya. Gitu. Jadi makanya kenapa kok setelah usia kehamilan 20 minggu? Karena adanya gangguan dari perkembangan plasentanya. Begitu. Baik dokter, berarti ya tadi dari 4 penyebab yang tadi yang besar sudah disebutkan di awal dokter ya. Ada infeksi dari sel-sel trofoblast tadi, kelainan tadi, luar biasa. Apa faktor resiko yang bisa meningkatkan kemungkinan tekanan darah tinggi selama kehamilan? Apa ini dok? Nah, jadi gini, memang faktor resikonya karena tadi kita sudah bicara ya tentang penyebabnya kan banyak sekali tuh dokter Gita, apalagi faktor resikonya tentunya juga banyak ya. Nah, mohon izin ini saya akan fokus lebih ke arah preeklamsi. Kenapa? Karena kita tahu ya dari penjelasan yang tadi bahwa preeklamsi ini dia punya efek yang jauh lebih berat terhadap multi organ dysfunction seperti itu. Makanya kalau misalkan di faktor risiko dari hal-hal yang bisa menyebabkan preeklamsia itu sahabat Sultan Agung bisa lihat nih di buku KIA yang 2023. Di situ ada screening faktor risiko terhadap preeklamsia ini harus dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Jadi jangan sampai terlambat dilakukan setelah usia kehamilan 20 minggu ya dokter Gita. Sebaiknya memang sebelum usia kehamilan 20 minggu. Nah, di situ Bunda akan lihat di tabel faktor resikonya ada 2. Ada yang pertama adalah faktor resiko tinggi, yang kedua adalah faktor resiko rendah atau sedang ya. Nah, kalau Bunda memiliki 2 faktor resiko sedang dan juga 1 resiko tinggi, maka ini akan sebaiknya dilakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi Bunda kalau misalkan memiliki 2 faktor resiko sedang dan 1 faktor resiko tinggi, sebaiknya untuk pelayanan antenatalnya dilakukan di rumah sakit. Bunda bisa berkonsultasi dengan tim obstetri dan ginekologi di RSI Sultan Agung. Nah, di sini kalau kita lihat di buku KIA mungkin nanti bisa ditampilkan. Nah, bahwa di resiko sedang di situ ada kehamilan pada multipara. Multipara ini adalah kehamilan yang kedua, ketiga dan seterusnya, terutama oleh pasangan yang baru. Jadi misalkan Bunda menikah yang kedua kali, terus kemudian kehamilan dengan teknologi berbantu, ya, dengan misalkan kehamilan yang menggunakan bayi tabung seperti itu, kehamilan karena bayi tabung atau memang dia diprogram untuk kehamilan, terus kemudian usia ibu lebih dari 35 tahun, kehamilan pertama kali, terus kemudian multipara yang jarak dengan kehamilan sebelumnya lebih dari 10 tahun, atau riwayat preeklamsi sebelumnya nih dokter Gita, di kehamilan yang sebelumnya, atau pada ibu dan juga saudara perempuannya juga bisa.
gitu ya. Terus kemudian ibu dengan obesitas. Obesitas ini diartikan bahwa indeks massa tubuh sebelum hamil itu berada di kisaran lebih dari 30 kg per meter square. Jadi ibu-ibu dengan obesitas. Terus kemudian ada tadi sudah saya sebutkan yaitu riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilan multiple atau kembar, baik kembar, triplet, kuartet dan seterusnya. Terus kemudian diabetes, hipertensi kronik, penyakit ginjal, ada penyakit autoimun, SLE ini yang paling sering ya pada ibu-ibu muda. Terus kemudian antifosfolipid syndrome, pemeriksaan fisik di sini dapatkan mean arterial pressure-nya lebih dari 90 mm air raksa atau proteinuria celup. Makanya ibu yang sudah hamil diharapkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium juga nih pada trimester pertama supaya mengetahui ada nggak sih faktor risiko seperti misalkan peningkatan protein di dalam urin atau yang kedua untuk pemeriksaan fisik yang lain seperti tadi indeks massa tubuh dan juga tekanan darah gitu. Baik dokter. Luar biasa, sebenarnya pemeriksaannya detail sekali ya dokter. Oh detail ya? sekali. Bahkan riwayat pernikahan sebelumnya itu sampai ditanyakan. Bahkan ternyata riwayat dari keluarganya juga ditanyakan, luar biasa. Sebegitu detailnya sampai harus kedeteksi nih yang namanya preeklamsi ini sedini mungkin gitu ya dokter ya. Dan harus diberi garis bawahi berarti tadi pas trimester pertama ya dokter ya, kehamilan 20 minggu itu sudah diperiksakan seperti itu. Baik, selanjutnya dokter, kenapa sih kita itu penting sekali untuk yang namanya mendeteksi tekanan darah tinggi pada masa kehamilan sejak dini ini dok? Ya, memang kita sudah tahu ya dengan tekanan darah tinggi ini ternyata menyebabkan berbagai macam komplikasi di dalam kehamilan tersebut, baik untuk ibu dan juga untuk janinnya. Nah ini kalau kita bagi di literatur bisa kita bagi menjadi 6 nih dokter kita. Ya banyak ya. Yang pertama salah satu komplikasinya adalah trombositopeni atau penurunan dari kadar trombosit. Nah ini nanti efeknya akan menyebabkan ibu hamil tiba-tiba mengalami perdarahan spontan. Nah perdarahan spontannya bisa berupa gusi berdarah, misalkan mimisan atau bahkan perdarahan di organ-organ dalam. Nah ini yang kita hindari ya, jangan sampai terjadi perdarahan di organ dalam. Terus kemudian komplikasi yang lain adalah gangguan ginjal. Nah bahkan ibu dengan preeklamsi sering juga karena gangguan ginjalnya dia membutuhkan cuci darah. Seperti itu. Nah terus kemudian kita juga harus menghindari jangan sampai preeklamsi ini menyebabkan gangguan liver. Karena kalau sudah terjadi gangguan liver, nanti seperti yang kita tahu akan menyebabkan suatu kondisi yang disebut sebagai HELLP syndrome. Nah, ini akan menjadi suatu komplikasi yang lebih berat lagi dong, gitu. Tambah ngeri lagi nah, ada juga komplikasi yang lain yaitu ke paru, ke organ paru. Jadi edema paru. Edema paru ini nanti akan gejalanya itu adalah didapatkannya sesak. Nafasnya cepat, sesak, ibu tidak bisa bernafas dengan baik sehingga nanti ibu hamil ini akan menjadi kondisi yang sangat berat ya, seperti itu. Nah, selain itu juga bisa juga komplikasi ke otak, ke gangguan neurologis. Nah, gangguan neurologis ini biasanya akan menyebabkan suatu kondisi seperti nyeri kepala yang hebat, adanya mual muntah, pandangan kabur, sampai juga terjadi suatu kejang. Nah, yang terakhir ini adalah kondisi komplikasi ke janin. Jadi yang tadi 5 adalah kondisi komplikasi di ibu, yang satu adalah kondisi komplikasi pada janin. Komplikasi pada janin yang paling sering yaitu adanya oligohidramnion, yaitu air ketubannya tiba-tiba sedikit, padahal nggak pernah keluar, nggak pernah ada pecah ketuban, tapi air ketubannya sedikit. Terus kemudian bisa juga disertai dengan gagal tumbuh bayinya atau intrauterine growth restriction atau IUGR, bahkan sampai dengan kematian janin. Makanya ini kenapa harus dideteksi sedini mungkin karena komplikasinya banyak, gitu. Baik. Mengerikan dokter ya setelah mengetahuinya, bahkan komplikasi ibunya aja berderetnya banyak sekali. Ya, apalagi ke bayinya ya dokter ya. Baik. Nah ini sebelum kita menginjak ke pengobatan, sebenarnya pasti udah pada penasaran nih pengobatannya apa sih. Tapi sebelum itu sebenarnya bagaimana caranya kita untuk mengontrol tekanan darah tinggi kalau misalkan yang sudah terkena nih dok? Bagaimana cara untuk mengontrol tekanan darah tinggi selama kehamilan? Tekanan darah aja dok, bukan darah tinggi, tapi tekanan darah selama kehamilan. Ya betul. Nah, memang untuk tekanan darah ini akan selalu diperiksa ketika ibu hamil, kontrol kehamilan ya akan selalu diperiksa. Jadi di buku Kaya itu sudah lengkap itu dokter kita ya. Di trimester pertama harus kontrol minimal 1 kali, trimester kedua minimal 2 kali, dan trimester ketiga minimal 3 kali. Dan trimester 1 dan trimester ketiga minimal 1 kali dengan dokter. Jadi kita harus sering-sering ibu harus mengontrol tekanan darahnya. Jadi itu adalah salah satu
salah satu usaha untuk men-screening atau mengontrol tekanan darah yang pertama adalah dengan screening dulu nih, kita memeriksakan. Nah, terus kemudian karena penyebabnya tadi banyak sekali, tentunya ini akan menjadi suatu personalized medicine. Jadi tiap orang pasti akan berbeda dong, nggak ada yang sama. Nah, memang dari SPOG atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi akan memberikan obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah atau bahkan tidak hanya menurunkan tapi juga mengontrol. Jadi nanti mungkin ada yang diturunkan, mungkin kalau memang terlalu tinggi langsung diturunkan, ada juga yang mengontrol nih fungsinya. Nah, kalau mengontrol ini berarti kan harus diminum secara rutin, seperti itu. Nah, gimana sih caranya supaya tidak terjadi peningkatan tekanan darah tinggi? Nah, yang pertama adalah caranya adalah mengatur usia saat kehamilan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh, misalkan kehamilan yang usianya usia ibunya lebih dari 35 tahun atau yang terlalu muda juga bisa. Nah, harus mengatur jangan sampai ibu hamil ini terlalu muda atau terlalu tua. Jangan sampai kurang dari 20 tahun dan jangan sampai lebih dari 35 tahun. Kita harus mengusahakan bahwa ibu hamil pada usia yang ideal. Nah, begitu. Yang kedua adalah mendiskusikan segera dengan dokter SPOG apabila memang memiliki faktor resiko tertentu tadi yang sudah kita sebutkan ya di dalam buku KIA. Mungkin Bunda bisa lihat sendiri apa aja, apakah memang ada faktor resiko tersebut dan segera berkonsultasi. Dok, ini saya memiliki faktor resiko seperti ini, terus bagaimana caranya? Nah, yang ketiga adalah menjaga berat badan ibu tetap ideal sebelum hamil dan saat hamil. Nah, bahkan saat hamil ini dikontrol nih dokter kita. Di dalam buku KIA tuh ada grafik peningkatan berat badan ibu. Jangan sampai ibu ini mengalami peningkatan berat badan yang berlebihan ketika kehamilan, karena itu juga bisa menyebabkan kondisi peningkatan tekanan darah di dalam kehamilan. Seperti itu. Baik, berarti tentunya dengan penjelasan ini kita jadi lebih paham ya dokter ya. Pentingnya yang namanya perencanaan kehamilan. Betul sekali. Iya. Bahkan tadi sampai jarak kehamilan aja harus diatur. Kemudian resiko itu dari salah satunya hamil usia resiko tinggi tadi juga ada mengancam juga seperti itu ya. Nah, jadi memang jadi perhatian ya pemirsa, rencana kehamilan itu penting. Jadi dari sebelum kita setelah menikah, kemudian mau merencanakan kehamilan itu langsung konsultasi ke OB-GYN juga boleh ya dokter ya? Boleh sekali. Boleh. Bahkan apalagi itu kalau memang dia ada faktor resiko tertentu dokter kita. Karena kan faktor resiko ini yang tahu kan ayah dan bunda ya. Ayah bunda mungkin kalau misalkan tidak pernah diutarakan kepada orang lain, tidak pernah diutarakan kepada dokter, kita juga nggak pernah tahu gitu. Benar sekali. Dan satu lagi, pengobatannya individualis. Nggak bisa disamakan ya, nggak bisa disamakan. Jadi nggak bisa tuh para pemirsa minta obat misalnya sama-sama hamil, terus obat ini ada hipertensi langsung diminum, nggak bisa ya dokter ya, konsul dulu ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kita sudah membahas cukup banyak dokter. Jadi untuk selanjutnya, kalau misalkan pasien yang sudah mengenai atau mungkin menderita hipertensi pada masa kehamilan, ini bagaimana sih tekanan darah tinggi ini bisa mempengaruhi kesehatan ibu setelah melahirkan? Nah, sekarang ini pertanyaan, setelah melahirkan itu ada efeknya nggak sih dok? Gitu. Oh ya. Nah, jadi gini, memang ketika seorang ibu hamil ya atau seorang ibu sudah kontrak nih mau hamil, ya, harus memastikan dulu nih bahwa kondisinya memang layak untuk hamil, siap untuk hamil. Yang pertama kali memang adalah fisiknya dulu, siap nggak saya untuk hamil, ya dengan segala resiko yang mungkin akan terjadi pada suatu kehamilan, ya. Karena kan kita nggak bisa prediksi nih akan terjadi hipertensi atau enggak, kan kita nggak bisa prediksi sebelumnya. Kita hanya bisa lihat dari faktor resiko. Nah, kalau misalnya sudah terjadi peningkatan tekanan darah tinggi di dalam kehamilan, tentunya harus dikontrol. Jangan sampai nanti ini akan berlanjut sampai setelah masa persalinan. Idealnya biasanya kalau memang ini disebabkan karena kehamilan, ya setelah dilakukan persalinan maksimal sampai usia sampai 12 minggu pasca persalinan harusnya ini resolve ya, harusnya resolve. Tapi kalau misalkan dia menetap atau tidak dikontrol dengan baik, dia akan menetap tuh dokter Gita sampai lebih dari 12 minggu pasca persalinan. Nah, kalau ini tetap menetap akan menjadi suatu kondisi hipertensi kronis. Jadi kalau misalkan yang pertama, hamil ke pertama sudah ada preeklamsi, tidak terkontrol dengan baik, pasca persalinannya tidak kontrol, tidak minum obat, misalnya tidak dikontrol tensinya, ini bisa menyebabkan hipertensi kronis. Terus kemudian di kehamilan berikutnya tentunya akan sangat berisiko.
gitu. Baik, berarti jangan disepelekan ya Jadi dokter nggak boleh ya? disepelekan. Baik, bahkan setelah melahirkan aja bisa menetap ya dokter ya? Iya, betul Mengerikan sekali. Makanya kalau sudah ada yang terdeteksi ya pemirsa ya, jadi benar-benar harus mematuhi apa kata dokternya. Minum obat teratur ya teratur, karena nanti ada efek setelah melahirkannya. Baik dokter, terakhir pemungkas ya dokter ya, apa saja pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini? Silakan dokter. Ayah bunda dan sahabat RSI Sultan Agung, apabila bunda yang sedang hamil mengalami peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa atau diastolik lebih dari 90 mm air raksa, hal ini merupakan tanda tekanan darah tinggi di dalam kehamilan. Tekanan darah tinggi selama hamil tidak boleh disepelekan ya ayah bunda. Ibu hamil wajib melakukan screening preeklamsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan segera dirujuk ke rumah sakit apabila didapatkan tanda dan gejala hipertensi pada kehamilan. Ayah dan bunda juga harus selalu waspada karena preeklamsia seringkali memerlukan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit. Segera bawa ibu hamil ke UGD rumah sakit apabila mengalami gejala berikut ini ya. Yang pertama, kejang atau tidak sadarkan diri. Yang kedua, sesak atau nafas cepat. Yang ketiga, adanya nyeri kepala menetap. Yang keempat, nyeri perut hebat. Yang kelima, adanya pandangan kabur. Keenam, mual dan muntah. Yang keenam, adanya penurunan volume air kencing. Yang ketujuh, adanya perdarahan spontan seperti mimisan dan juga gusi berdarah. Dan yang terakhir, adanya penurunan gerakan janin. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan Dr. Fani, banyak sekali penyebab dan juga faktor resiko yang menyebabkan komplikasi. Di antaranya ada yang menyebabkan komplikasi kepada ibu dan juga komplikasi kepada janinnya. Nah, dan pentingnya yang tidak boleh disepelekan adalah tentang screening preeklamsi ya. Preeklamsi tadi kan hipertensi yang tadi sampai menyebabkan gangguan organ gitu kan. Bahkan tadi gejala-gejala yang harus diwaspadai oleh Dr. Fani tadi sudah disebutkan, ada sesak, nyeri kepala, bahkan sampai ke kejang. Nah, itu hati-hati sekali. Nah, penting untuk melakukan pemeriksaan sebelum usia kehamilan kurang dari 20 minggu ya. Dan juga pentingnya merencanakan kehamilan dengan matang, baik itu pasangan yang baru menikah fresh ya, ataupun yang sudah senior, artinya sudah melakukan pernikahan lebih dari satu kali atau mungkin kehamilan lebih dari satu kali. Usia juga ya salah satu faktor resikonya. Kehamilan dengan resiko tinggi di atas usia 30 tahun itu resiko kehamilannya juga tinggi sekali. Makanya penting-penting yang namanya cek atau medical check up ke dokter, kemudian lakukan pemeriksaan kehamilan sedini mungkin. Itu saja mungkin dari saya, kita ucapkan tentunya terima kasih kepada Dr. Fani. Terima kasih dokter. Sama-sama atas sharingnya, luar biasa. Ini paket lengkap dok, paket lengkap ya, padat juga. Ini kalau kata orang daging banget nih dok materinya. Luar biasa. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan Asik Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema yang baru setiap minggunya. Baik pemirsa, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.